Selamat siang semuanya YouTuber. Pada hari ini kita akan membahas topik audit 2 dengan judul pemeriksaan transaksi di badan muka. Ini adalah materi sesi ketiga ya. Transaksi pembayaran di muka, pencatatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan aset, yang kedua pendekatan beban. Dan kita lihat tujuan pemeriksaan pembayaran di muka, yaitu pertama mengetahui apakah terdapat internal control pembayaran di muka. Yang kedua memeriksa validity dan authenticity transaksi pembayaran di muka. Kemudian memeriksa ayat jurnal penyesuaian di akhir tahun. Kemudian yang keempat, memeriksa apakah terdapat penyajian pembayaran di muka sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum. Ciri-ciri pembayaran di muka yang baik, yang pertama adanya pemisahan tugas dan otorisasi. Yang kedua adanya sub buku besar dan pembayaran di muka. Jadi ini perusahaan-perusahaan besar mungkin banyak transaksi pembayaran di mukanya. Mungkin asuransi itu macam-macam asuransi pembayaran muka. Jadi sebaiknya dibuatkan buku sub buku besar atau buku pembantunya. Kemudian setiap akhir tahun dibuatkan jurnal penyesuaian. Kita lihat contoh transaksi pembayaran muka dengan pendekatan aset lancar yang pertama ya. Dia katalah PT Cofic 19 pada tanggal 1 Juni 2019 membayar premi asuransi senilai 360 juta untuk jangka waktu 3 tahun. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah premi asuransi di badan muka pada kas masing-masing 360 juta. Kemudian yang dibuat adalah pendekatan sebagai beban. Jadi penyajian transaksi pembayaran muka tapi diakui sebagai beban. Contohnya PT Cofic 19 tanggal 4 Oktober 2019 membayar sewa gedung senilai 240 juta untuk jangka waktu 2 tahun. Jurnal yang dibuat adalah debitnya biaya sewa gedung, kasnya pada 24 masing-masing 24 juta. Jadi pada ini diakui sebagai biaya ya, meskipun biayanya untuk jangka waktu 2 tahun. Jadi audit prosedurnya yang pertama pahami internal kontrolnya ya, apakah internal kontrol transaksi pembayaran di muka itu ada SOP-nya enggak ya. Buat top ya dan supporting schedule pembayaran di muka. Kemudian penyajian di neraca sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum. Setelah itu kita tarik kesimpulannya. Jadi kita lihat pada akhir tahun ya, 31 Desember 2019, perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian. Maka sebagai auditor, kita ya, mengajukan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Untuk jurnal penyesuaian premi asuransi, maka diakui sebagai beban, yaitu yang berapa yang sudah jatuh tempo. Itu diakui sebagai beban. Jadi sehingga jurnalnya adalah beban asuransi ya, pada asuransi di badan muka senilai 60 juta. Ya. Jadi, kemudian untuk yang jurnal yang kedua, Anda lihat berbeda dengan penyesuaian yang di atas. Jadi debitnya sewa di badan muka pada beban sewa gedung. Jadi ini kita membuat jurnal tandingannya adalah debitnya sewa di badan muka. Sementara beban sewanya kita kurangi. Karena kita kredit berarti beban sewa dikurangi. Senilai masing-masing 210 juta. Jadi kalau kita lihat tampilan di buku besar, maka pada tanggal 1 Juni 2019 premi asuransi gedung, katalah itu preminya adalah premi asuransi gedung ya, diakui sebagai asuransi di badan muka. Jadi mutasi debitnya 360, saldonya 360. Karena ada penyesuaian pada akhir tahun, maka pada akhir tahun
asuransi di Badan Muka berkurang senilai 60 juta. Jadi sehingga saldo per 31 Desember 2019 senilai 300 juta. Dan beban asuransi ya, pada akhir tahun karena penyesuaian akan muncul beban asuransi 60 juta. Jadi asuransi yang sudah jatuh tempo atau yang sudah diakui sebagai beban. Untuk beban sewa gedung ya, kita lihat buku besarnya tanggal 1 Oktober ya, sewa gedung untuk 2 tahun ya. Ini ada mutasi debit dan saldonya masing-masing 250. Nah, akibat penyesuaian di akhir tahun ya, kita kredit beban sewa gedungnya senilai 210 juta. Ini adalah sewa gedung yang belum jatuh tempo atau yang belum terpakai. Jadi realnya sewa gedung pada 31 Desember 2019 adalah 30 juta, bukan 240 juta. Dan 210 juta ini diakui sebagai sewa gedung dibayar di muka. Ini jurnalnya sewa gedung dibayar di muka. Posisi 31 Desember adalah 210 juta. Ya, demikianlah pembahasan untuk hari ini. Semoga mudah dipahami. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat.